Hai, konnichiwa, Sapri desu. Hari ini ya, kita akan melanjuti pengerjaan latihan Dokai Chubung ya, artikel menengah untuk N2 gitu. Jadi kelanjutan dari video yang kemarin. Seperti biasa ya, dari sebelumnya udah aku katakan bahwasanya untuk mendapatkan skill ya, pengerjaan Dokai baik dari N3, N2, bahkan N1 gitu ya, sampai N1 pun kita harus melakukan latihan sebanyak-banyaknya. Hanya ini satu-satunya solusi gitu agar kita bisa mendapatkan skill, kemampuan mengerjakan Dokai ini dengan baik, nggak takut, nggak nigate, nggak mau kabur gitu ya. Ngelihat Dokai gitu langsung melihat, wah banyak kanjinya langsung down. Padahal ya biar kalian tahu gitu kan, jangan gitu melihat kanji di Dokai itu langsung down, nggak gitu. Kenapa? Pertanyaan dari Dokai itu semuanya rata-rata keaktifan gitu, tindakan, pemikiran dari si pembicara ataupun si penulis gitu. Jadi mereka itu rata-rata nggak fokus sama kanjinya gitu pertanyaannya. Jadi di sini ya aku sarankan kalian pas ujian JLPT nanti gitu melihat Dokainya, waduh kanjinya banyak parah, aduh langsung down. Jangan, dibaca dulu. Yang nggak tahu kanjinya ya apa boleh buat gitu ya, di skip gitu. Coba pahami isi Dokainya secara transparan gitu. Ini kayaknya ngomongnya ini nih, ngomong untuk ini, cerita ini gitu. Itu penting gitu. Jangan takut dulu gitu. Jangan langsung lihat langsung mudah medah, jangan gitu ya. Dikerjakan dulu. Hari ini kita ya memasuki pengerjaan Dokai untuk Chubung N2. N2 itu sulit gitu ya. Nah, bagi yang nggak belajar N2 ya ini nggak ada artinya. Nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Tapi bagi yang lagi proses belajar N2 ini ya, yang ujian JLPT-nya udah dekat lagi, ini sangat penting, sangat dibutuhkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Mari kita proses gitu. Seperti biasanya ya, sebelum kita memproses Dokai Chubung ini, kita lari ke pertanyaannya dulu. Kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan pertama kita baca, terus lari ke artikelnya, kita telusuri. Kira-kira ketemu jawabannya, baru kita pilih jawabannya. Habis itu lari ke pertanyaan kedua, balik lagi ke artikel, kita telusuri. Kayak gitu caranya. Hanya saja contoh Dokai Chubung N2 kali ini ya, itu pertanyaannya cuma 2 gitu ya. Karena kita menggunakan buku Chubung yang memiliki hanya pertanyaan 2. Dan rata-rata di ujian JLPT itu pertanyaan untuk Chubung tuh ada 3. Ada 3 di sini ya, cuma 2 gitu ya. Mari kita garap gitu ya. Seperti biasanya dari pertanyaannya dulu kita lihat gitu ya. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, pertanyaan pertama. Hisa ya, penulis. Hi o tsukau koto ni yotte, berkat menggunakan api. Jinrui wa nani ga dekiru you ni natta. Jadi umat manusia itu dia bisa menjadi, bisa apa katanya gitu. To iteruka katanya kan. Jadi si penulis ini dia mengatakan apa? Ingat loh, kita mengerjakan Dokai itu harus berdasarkan dari apa yang ditulis oleh si penulisnya gitu. Kita nggak boleh gitu ya menjawab dengan opini kita, berpikir dengan opini kita, berdasarkan dengan isi artikelnya gitu. Jadi seperti ini pertanyaannya. Jadi kita ulangi ya pertanyaannya. Si penulis mengatakan, berkat menggunakan api, umat manusia bisa melakukan apa? Itu pertanyaannya. Mari kita lari ke artikelnya. Di sini seperti biasa ya, kosakata ya, kanji-kanji yang aku perkirakan sulit untuk pembelajar N2 itu udah aku artikan untuk mempermudah kita mempelajari Dokai ini gitu ya. Yang lainnya itu wajar tahu gitu menurut aku ya. Nah, kalau di sini di titik ini kalian gitu membaca Dokai ini, kalau masih banyak kanji yang nggak kalian bisa baca selain kanji yang udah aku cari artinya, itu berarti kemampuan ataupun skill N3 kalian itu belum matang. Masih banyak kanji yang nggak tahu gitu kan. Makanya di sini aku nggak ngomong nyerah aja, enggak gitu. Kalian tuh harus belajar berkali-kali lipat gitu kan. Intinya harus mempelajari banyak lagi kosakata untuk bisa memahami Dokai ini. Seperti biasa ya,
untuk mendapatkan ataupun pemahaman dari dokai ini ya kita harus udah mencari kosakata, kanji-kanji, bumpo-bumpo yang nggak tahu gitu baru kita baca. Karena kita harus memahami gitu ya isi dokai ini baru bisa menggarapnya gitu, baru bisa mengerjakannya. Baik, mari kita kerjakan. Hito ga hito. Hito ini kan ditulis dengan katakana di sini kan. Sebenarnya ini kenapa kok nggak ditulis dengan kanji hito gini kan? Hai. Pada dasarnya kan katakana itu digunakan untuk serapan bahasa asing gitu ya. Misalnya nama orang ataupun kosakata bahasa asing kayak macam presentation gitu ya. Karena itu menggunakan katakana gitu. Nah, kenapa kok di sini hito kok menggunakan katakana? Ini salah satu fungsi dari katakana itu gitu. Bahwasanya katakana ini juga digunakan untuk penegasan sebuah kosakata. Ini biasanya sering kita lihat di komik, di manga gitu. Misalnya suara menggelegar segala macam itu kan menggunakan katakana dia, bukan hiragana ataupun bukan kanji gitu. Nah ini anggap aja sebagai penegasan gitu. Nggak ada maksud yang lain menurut aku. Hito ga manusia. Hoka no dobuts hewan yang lain. To dengan hewan yang lain lah gitu ya. Motomo paling. Kotonate iru. Kotonate iru ini berbeda. Ten titik ya, titik. Ataupun titik menonjol lagi, toste sebagai. Jadi bisa diartikan hito ga hoka no dobuts to motomo kotonate iru ten toste. Jadi kan perbedaan paling menonjol antara manusia dan hewan lah gitu ya. Higa api, tsukaeru bisa menggunakan to iu koto ga agerareru. Hai, jadi bisa diartikan bisa diberikan contoh bahwasanya manusia itu ya bisa menggunakan api. Ini dia titik perbedaan yang paling menonjol antara manusia dan hewan lah gitu ya, dan binatang lah gitu. Hi ni yotte berkat api ataupun ya berkat bisa menggunakan api lah gitu ya. Hito wa manusia. Hoka no dobuts kara dari hewan yang lain. Mio mamori bisa melindungi diri. Gara-gara bisa menggunakan api ini manusia itu jadi bisa melindungi diri terhadap hewan yang lain. Misalnya menggunakan obor kayak apa segala macam gitu. Ada hewan datang mau nyerang. Itulah maksudnya. Yakang ini malam, yoru itu sama. Katsudo suru beraktivitas. Kotomo kano ni natta. Hai. Ya intinya berkat api ini juga manusia itu bisa beraktivitas ataupun memungkinkan bisa beraktivitas di malam hari. Nah, ini udah ada dua contoh gitu yang diberikan kepada si penulis ini berkat penggunaan api. Yang pertama kita kasih warna gitu ya, melindungi diri dari hewan yang lain, ini satu. Kemudian memungkinkan beraktivitas di malam hari. Nah seperti ini. Hai, memberikan dua contoh gitu. Yang kayak gini mesti ditandai gitu. Hai, lanjut. Kayaknya belum ketemu ya jawabannya. Jinrui, umat manusia. Jinrui ga hi o teni ireta no wa, mendapatkan api, ataupun bisa dikatakan ya manusia itu bisa menemukan api, mendapatkan api yaku sekitar 100,000 nen mae, 1 juta tahun yang lalu. Koto dato suite sarete iru. Ini suite ini ya, ini sulit. Nah, ini perkiraan ataupun bisa diperkirakan bahwasanya manusia itu dapat menggunakan api ataupun menemukan api gitu sekitar 1 juta tahun yang lalu. Hino rio de, dengan menggunakan api. Sonogo, setelah itu. Jinrui, manusia, umat manusia. Shinka ni okina ekyo o ataeta no wa, memberikan dampak besar terhadap evolusi ataupun perkembangan. Ini maksudnya evolusi itu ya perkembangan manusia gitu. Intinya ya sangat membutuhkan waktu yang lama gitu ya evolusi ini gitu ya. Hai, ryori ga dekiru yo ni natta koto de aro, barangkali menjadi bisa memasak. Nah ini kalau bisa ditandai
menjadi bisa memasak. Ini kalau bisa kita tandai. Kenapa? Lah, tadi di atas kan udah dikasih tahu gitu. Ada 2 contoh di atas pertamanya. Berkat bisa menggunakan api itu yang pertama, bisa melindungi diri dari hewan yang lain gitu kan. Nah, ini satu. Yang kedua, beraktivitas di malam hari, ini 2. Nah, yang ketiga ini dia. Manusia itu bisa jadi masak. Manusia itu bisa melakukan aktivitas memasak gitu. Nah, ini ada 3. Ini jangan dilupakan, yang kayak gini ini dibuleti, jadi kan nggak lupa gitu. Nah, ini kayak macam naluri gitu. Naluri kenapa? Di kalimat selanjutnya kalau kita perhatikan, pasti kita bisa sadar gitu. Toji, saat itu. Hito ga taberareru sokuzai, bahan makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Nah, habis itu kok yang dibahas soal makanan? Berarti ini bukan cerita bagaimana melindungi diri dari hewan yang lain, bukan cerita tentang bisa melakukan keaktifan di malam hari, tapi kayaknya ini membahas soal makanan gitu. Kenapa? Karena setelah itu di bawahnya dia ngomong makanan. Nah, ini gunakan naluri gitu. Intinya, yang melindungi diri terhadap hewan lain, kemudian memungkinkan beraktivitas di malam hari, ini cuma contoh, itu nggak dibahas gitu. Di antara sekian contoh, ada 3 contoh yang diterangkan si penulis yang dibahas itu soal makanan, soal memasak. Terlihat di bawahnya udah ngomong makanan. Ya kan? Kayak gitu. Hai, hito ga taberareru sokuzai, bahan makanan yang bisa dimakan manusia itu shurui wa hijou ni sukunakatta. Hai, jenisnya sangat sedikit. Ga, katanya ga. Ini ada akan tetapi. Nama de taberarenai mono o, makanan yang tidak bisa dimakan dengan mentah, ini tari direbus, yai tari dipanggang, dibakar, suru koto de. Intinya makanan yang tidak bisa dimakan dengan mentah, nah dengan cara merebus ataupun dengan membakar, memanggang gitu kan. Shidai ni ini ya, ini fukushi ya, kata keterangan bisa diartikan secara bertahap ataupun perlahan-lahan juga bisa gitu ya. Shidai ni sore wa fuete itta, katanya kan. Nah, secara bertahap itu semakin bertambah gitu. Semakin bertambah maksudnya apa ya? Selama ini kan cuma bisa ngerebus, memasak, habis itu ya bertambah lagi ngukus apa segala, pokoknya ya semakin lama semakin bertambah. Nah, di sini ya menurut aku, untuk pertanyaan nomor 1 itu aku udah mendapatkan jawabannya dari paragraf pertama ini. Mari kita lihat pilihan jawaban pertamanya. Hai, mari kita ulangi ya pertanyaannya ya. Si penulis ini dia itu mengatakan apa yang bisa dilakukan umat manusia berkat menggunakan api gitu. Ini pertanyaannya. Ingat tadi loh, ada 3 contoh. 3 contoh yang diberikan si penulis, tapi yang dibahas itu soal makanan sama soal memasak. Jangan lari dari itu gitu. Nomor 1, sakanaya dobut, ya ikan dan hewan lah gitu ya. Toriyasuku surukoto, bisa memburu gitu ya. Toriyasu itu bisa mendapatkan gitu, bisa mendapatkan ikan ataupun ya hewan lain untuk dikonsumsi, untuk dijadikan makanan gitu. Ini nggak ada kan ngomong sakana tadi di artikel. Nah, jadi yang seperti ini gitu. Jawaban-jawaban yang salah itu menonjolnya seperti ini. Dia itu suka mengkombinasikan misalnya contoh yang benar dengan contoh yang nggak ada, yang salah, dikombinasikan jadi jawaban yang salah. Kemudian yang tidak ada di artikel. Nah, ini nggak ada di artikel. Tidak ada di artikel itu menyatakan bahwasanya bisa mendapatkan ataupun bisa berburu hewan ataupun sakana gitu. Ini bisa dianggap salah. Kalau nggak percaya, mari kita kembali ke artikelnya. Berkat api. Intinya setelah mendapatkan api itu, setelah bisa menggunakan api itu, umat manusia itu bisa apa itu kan dibahas dari sini. Hi niyote, berkat api. Hito ga hoka no dobutsu kara mi o mamori, bisa melindungi diri. Manusia bisa melindungi diri dari hewan yang lain. Bukan sakana, bukan berburu hewan yang lain, tapi dia situ menyatakan bahwasanya bisa melindungi diri
terhadap hewan yang lain. Ini satu kan contohnya. Yang kedua, yakan ni malam hari, katsudo suru beraktivitas, koto mo kano ni natta. Jadi memungkinkan juga bisa beraktivitas di malam hari. Ini yang kedua. Nggak ada ngomong sakana kan, nggak ada ngomong berburu hewan gitu. Nah yang terakhir di bawahnya itu kan ditambahkan ryori ga dekiru yo ni natta koto de aro katanya kan. Nah barangkali bisa membuat manusia itu melakukan aktivitas memasak gitu. Nah ini dia intinya, melindungi diri dari hewan yang lain, bisa beraktivitas di malam hari, kemudian bisa memasak gitu. Kan yang ditanya ini kan hio tsukau koto ni yotte, berkat umat manusia itu bisa menggunakan api gitu. Tadi kan ada 3. Nah ini nggak termasuk. Yang kedua mari kita lihat. Eiyo, nutrisi, gizi, no aru yasai, sodateru koto katanya kan. Hai. Intinya di sini ya, bisa menanam sayuran yang ada nutrisi gizinya. Nah ini kan nggak ada dibahas di artikel. Ini juga nggak ada dibahas di artikel. Hai, seperti yang udah kita jelaskan tadi, salah gitu kan. Yang salah-salah itu menonjol gitu. Hai, kita lihat nomor 3. Taberareru mono fuyasu koto. Hai, ini kalau diartikan, hai, bisa menambahkan ataupun memperbanyak gitu makanan yang bisa dimakan gitu. Aku yakin di sini masih bingung. Ini bener apa salah? Nggak apa-apa bingung, nggak apa-apa. Silakan bingung. Silakan bingung. Hanya saja, ini kayaknya bisa masuk, tapi nggak juga, belum tahu. Nggak apa-apa bingung. Saat bingung, diberikan segitiga aja. Kenapa? Nggak sulit. Pastikan nomor 4 salah. Kalau nomor 4 salah, nomor 3 ini bisa jadi benar gitu. Hai, mari kita lihat nomor 4. Tsukayasui, mudah digunakan. Dogu, alat, tsukuru koto. Hai, nggak ada. Tadi kan ada 3. Berkat manusia bisa menggunakan api. Yang pertama, melindungi diri dari hewan. Yang kedua, bisa beraktivitas di malam hari. Yang ketiga, bisa memasak. Nggak ada di artikel yang menyatakan membuat alat yang mudah digunakan. Hai, ponis hukuman 20 tahun. Salah. Ya udah tahu jadi sini ya, bahwasanya yang benar itu adalah nomor 3. Jadi seperti ini. Ini pertanyaan. Pertanyaan pertama ini itu pilihan jawabannya itu rata-rata digunakan itu ya yang tidak ada di artikel diterangkan di sini. Ini enak gitu, mendapatkan jawabannya yang benar tuh enak. Kenapa? Loh, ini nggak ada di artikel. Ngomong ikan nggak ada, ngomong gizi nggak ada di artikel. Udah gitu ngomong soal alat juga nggak ada gitu, gampang. Nah, yang agak sulit itu, misalnya di artikel memberikan beberapa contoh. Ada contoh A, contoh B, contoh C. Tapi di pilihan jawabannya itu dia hanya menerangkan satu contoh. Contoh B aja. Ataupun contoh C aja. Nah ini banyak yang tertipu. Memang kita dengar tadi pas bacanya, iya dia udah ngomong itu. Tapi kan dia memberikan 3 contoh. Sementara di pilihan jawabannya itu hanya memberikan 1 contoh. Ya salah dong. Dia memberikan 3 contoh. Seharusnya ya 3-3 itu ditulis di pilihan jawaban. Nah, kalau cuma dia menerangkan 1 contoh ya berarti salah gitu. Hai, mari kita proses untuk pertanyaan nomor 2. Ryori shite taberu koto wa, memakan dengan melakukan ya, memasak gitu. Henka o motarashita to shite, sebagai ataupun pemberian ya, perubahan terhadap tubuh manusia. Hisha, penulis. Agete iru koto wa nanika, apa yang dia berikan ataupun yang dipaparkan lah gitu, yang diterangkan lah gitu ya. Hai, ingat loh pertanyaannya. Pertanyaannya itu berkat makan dengan cara memasak. Itu jangan dilupakan. Berkat makan dengan cara memasak. Perubahannya apa gitu. Tapi sesuai dengan yang ditulis di artikel gitu. Itu jangan lupa gitu. Oke, mari kita kembali ke artikelnya ya. Jangan lupa pertanyaannya gitu ya tadi ya. Apa pertanyaannya? Masih ingat? Berkat makan dengan cara memasak. Apa yang didapatkan perubahan pada tubuh ataupun fisik manusia? Itu dia pertanyaan. Itu jangan lupa gitu. Oke, mari kita lihat. Mari kita garap. Ryori shite taberu koto wa
memakan dengan memasak. Hito no shintai ni henka o motarashita. Memberikan perubahan kepada tubuh fisik ya manusia. Tatoeba, contohnya. Ingat loh, ini contohnya. Sebagai contoh dia ngomong apa, itu dengarkan gitu. Gorila wa gorila omoni shokubutsu o tabete iru ga, katanya kan. Terutama umumnya lah gitu ya. Gorila itu makan tumbuhan. Jubun na eiyo o toru tame ni, untuk mendapatkan gizi ataupun nutrisi yang cukup. Gorila, ini masih ngomong gorila, jangan lupa ini gorilanya kita. Di saat kita membaca kalimat yang lain, kalian tuh kadang-kadang kan bisa lupa sama apa yang dibicarakan ini tentang apa gitu. Kenapa? Itu terlihat dari murid-murid aku selama ini gitu. Hai, ichinichi ni tairyo no shokubutsu o tabenakereba naranai. Jadi kan seharian itu harus makan tumbuhan sangat banyak gitu. Siapa? Gorila. Masih ngomong gorila. Jadi kan intinya gorila itu dia itu untuk mendapatkan eiyo ya, nutrisi ataupun gizi yang cukup gitu ya. Dia itu harus makan banyak gitu. Satu harian gitu tumbuhannya gitu. Nama no shokubutsu wa katai no de. Jadi kan tumbuhan yang mentah itu kan sangat keras gitu. Dia keras gitu. Sore o kamu tame ni wa, untuk mengunyah. Mengunyah itu katanya makanan yang keras itu. Hoho no kinniku o tsuyoku suru shitsuyou ga atta. Jadi dibutuhkan untuk menguatkan tsuyoku suru, menguatkan kinniku, otot hoho itu pipi. Gorila ini masih cerita gorila. Jadi gorila itu untuk mendapatkan gizi ataupun nutrisi yang cukup dalam tubuhnya, karena dia harus makan tumbuhan satu harian kan. Jadi dia butuh untuk menguatkan otot pipinya ini gitu. Itu dia yang dikatakan dalam artikel. Sono ekyo de, ekyo ya. Jadi kan berkat dampak itulah gitu, ataupun dari dampak itulah gitu. No ou zugaikotsu no ou itu artinya yang menyelubungi. Zugaikotsu itu tengkorak. Jadi kan tengkorak ini masih ngomong gorila loh. Jangan lupa loh, masih ngomong gorila. Jadi tengkorak gorila yang menyelubungi otak itu amari okiku naranakatta, tidak terlalu menjadi besar, karena dia ototnya ini kan untuk mengunyah itu kan dia kuatkan gorila. Ini masih ngomong gorila. Dikuatkan hingga akibat itu tengkorak yang menyelubungi otak itu dia nggak membesar. Itu yang ingin disampaikan. Tadi ngomong gorila, sekarang ngomong manusia. Hitowa ini aku merahin. Masih ingat kan tentang gorila, dia ngomong apa? Karena dia untuk mendapatkan nutrisi yang banyak, yang cukup untuk tubuh gorila itu, dia seharian itu harus makan banyak tumbuhan. Dampak dari banyaknya makan tumbuhan itu, otot dari pipinya itu butuh kuat gitu. Nah, untuk menguatkan, gara-gara menguatkan otot dari pipinya itu, dampaknya itu ya tengkorak dari gorila itu yang menyelubungi otak itu nggak begitu besar. Itu dia intinya. Sekarang ngomong manusia. Chori sarete, masak. Yawarakaku natta shokumotsu, menjadi lembut. Shokumotsu, makanan. Taberu you ni nari. Haya ago ga chisaku. Ya karena makanannya lembut, jadi nggak perlu otot ini. Otot pipi ini nggak perlu dikuatkan manusia. Kenapa? Karena dia bisa melakukan aktivitas memasak hingga membuat makanan itu lembut. Jadi gigi dan dagunya itu cisai, kecil, mengecil. Beda sama gorila yang dia butuh kuat gitu kan otot pipinya. Sementara manusia itu karena memakan makanan yang lembut, jadi kan gigi dan dagunya ini mengecil katanya. Seperti itu yang ditulis oleh penulisnya gitu ya.
Nah, tabemono o kamu tame ni, untuk mengunyah makanan. Kinniku, ototnya itu, yowaku natte ita, menjadi lemah. Hai, jadi kan manusia itu ya untuk mengunyah makanan itu menjadi lemah. Kenapa? Karena udah mulai memakan makanan yang dimasak, karena makanan yang dimasak itu lembut lah gitu ya. Sonohamen. Nah, ini juga di sisi lain. Bedanya sama Ippo ini kan, itu kalian cari sendiri aja lah gitu. Ippo untuk menyatakan cerita dari sisi lain. Sementara Sonohamen itu walaupun dia artinya di sisi lain juga, dia itu untuk menyatakan kebalikan. Itu aja dia beda nuansanya gitu. Nah, berkat gigi dan dagu manusia itu yang kecil, kemudian ototnya itu yang lemah dibandingkan sama gorila. Di sisi lainnya, zugai kotsu wa okiku nari. Nah, ini dia. Karena ini dia lembut ototnya, dagu kecil, gigi pun kecil, tengkorak yang menyelubungi otak manusia itu menjadi besar gitu katanya. Intinya ya volume otaknya itu besar dibandingkan sama gorila. Nah, ini walaupun nggak dikatakan dalam artikel, tapi itu yang ingin disampaikannya. Ini dia perbedaan gorila sama manusia. Gorila itu gara-gara makan makanan yang keras, otot pipinya mengeras, jadi tengkorak yang menyelubungin otaknya itu nggak begitu besar, membuat volume dari otaknya itu kecil. Sementara manusia karena memakan dengan cara memasak, gigi dan dagunya itu tidak begitu besar, otot pipinya juga lembek ataupun lemah gitu ya, hingga membuat tengkorak yang menyelubungi otaknya itu membesar. Ini evolusi loh, perubahan, evolusi gitu ya, hingga membuat kerangka tengkoraknya itu membesar, dan ya otomatis volume otaknya itu menjadi besar. Ini intinya gitu. Zugai kotsu wa okiku nari, nodo, tenggorokan, hasekikang. Hasekikang ini ya organ fonasi. Organ fonasi itu apa gitu ya? Ya bisa dikatakan organ-organ tubuh yang ada hubungannya untuk pembuatan suara ya, kayak pita suara, tenggorokan, pokoknya yang ada hubungan sama suara. Ini bisa diartikan ya organ fonasi gitu. Hatatsusta to kangae rarete iru. Hatatsu itu berkembang. Nah, berkembang gara-gara apa ya? Gara-gara tadi itu. Gara-gara tengkorak yang menyelubungi otak manusia itu membesar. Konoyoni, jadi seperti ini gitu ya. Jinrui, umat manusia, shintai, tubuh ya, fisik gitu ya. Hatatsu sase, jadi kan manusia itu dia itu membuat perkembangan atau mengembangkan tubuhnya gitu kan. Nah, shiko, pemikiran, gengo, bahasa, teni ireru koto ga dekita noda, besarnya tengkorak yang menyelubungi otak manusia itu, jadi kan manusia itu bisa mendapatkan pemikiran, jadi bisa memikir, kemudian ya bisa mendapatkan bahasa gitu. Nah, ya ini intinya. Pertanyaan nomor 2 kita ulang lagi. Si penulis ini dia itu memaparkan ataupun menerangkan gitu ya. Ryorishite taberu koto wa hito no shintai ni henka o motarashita toshite. Jadi kan apa yang didapatkan perubahan terhadap tubuh fisik manusia dengan memakan, dengan cara memasak gitu. Ini dia pertanyaannya. Mari kita lihat nomor 1. Katai mono o tabenai bun. Sebagai ganti tidak memakan makanan yang keras gitu ya. Hone ga iwaku natta. Di sini seharusnya kita udah bisa sensitif gitu. Dia ngomong kan tulangnya yang menjadi lemah. Tulang itu kan, ini kan cerita tentang apa tadi selama ini? Cerita tentang tengkorak, ya kan? Cerita tentang dagu, gigi, tulang. Tulang itu kan ada semua dalam tubuh. Bukan hanya ini kan, tadi kan cerita di atas aja, di bagian kepala aja gitu kan. Nah, dari sini aja kita harus sensitif. Wah, mana ada ngomong hone. Nggak ada ngomong tulang, yang ada ngomong tengkorak, ngomong dagu, ngomong gigi, ngomong otak gitu. Di sini udah bisa kita anggap salah. Gorila, dia itu makan makanan yang keras. Oke, ini cocok.
Sementara manusia itu dia nggak makan makanan yang keras, dia makan makanan yang lembut gitu. Kenapa? Karena bisa masak. Nah, dia bisa masak. Hanya saja berkat memakan makanan yang lembut ini, manusia itu kan apanya yang berubah gitu kan, kayak gitu kan. Pertama, gigi, dagunya mengecil gitu. Kemudian otot untuk mengunyah, ya intinya ya otot pipinya gitu kan. Nah, ini menjadi lemah gitu. Nah, sebaliknya Zgaikotsu, tengkorak yang menyelubungi otaknya lah gitu ya, menjadi besar. Dia nggak ada ngomong hone. Jadi udah bisa langsung dipahami bahwasanya hone ga yowakunata ini salah. Salah. Dan bukan ini juga intinya dari pertanyaan nomor 2 ini. Mari kita lihat nomor 2. Ago ga okikunate. Di sini aja dia udah kebalik. Gigi dan dagunya itu mengecil, sementara di sini dia mengatakan okikunate. Koe ga daseru you ni natta. Bisa mengeluarkan suara. Ingat loh, ini lihat lagi di artikel. Ha, ago, chisaku. Nah, kan? Menonjol loh yang salah. Mari kita lihat nomor 3. Hoka no doubutsu yorimo, dibandingkan dengan hewan yang lain, no ga hatatsu shita katanya. Otaknya itu berkembang. Nah, ini bingung. Ini benar apa salah? Bingung. Kasih segitiga. Masuk nomor 4. Eiyo ga toriyasuku nari. Memudahkan ya. Jadi mudah untuk mendapatkan nutrisi ataupun gizi gitu ya. Karada ga okikunata. Karada ga okikunata te. Ada di artikel itu. Ini kayaknya nggak ada di artikel. Udah gitu Eiyo ini ya, Toriyasuku Nata ini nggak ada di artikel. Yang cuma di artikel itu ada mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan, ini cerita gorila. Jadi gorila itu untuk mendapatkan Eiyo, gizi dan nutrisi yang cukup, untuk gorila ini dia itu harus makan tumbuhan sangat banyak dalam satu hari gitu. Itu yang dikatakan. Untuk manusia ini nggak ada mengatakan bahwasanya jadi menggampangkan mendapatkan nutrisi ataupun gizi itu nggak ada tertulis. Dari situ, mulai dari situ aja kalau kita lihat tuh nggak ada gitu. Makanya di sini ya yang bisa dibenarkan itu adalah nomor 3. Kenapa? 1, 2, 4 udah pasti salah. Ya kan? Di sini, dari sini untuk yang cerita tentang manusia tidak ada ngomong gizi, tidak ada ngomong nutrisi, itu nggak ada di sini. Nggak ada. Udah gitu tubuhnya menjadi besar itu nggak ada. Yang menjadi besar itu adalah Zgaikotsu, tengkorak yang menyelubungi otaknya, menjadi okikunata. Nah, yang ngomong soal nutrisi ataupun Eiyo itu tentang gorila ini. Di sini dia, jubunna Eiyo toru tame ni wa ichinichi ni tairyo no shokubutsu o tabe nakereba naranai. Ini dia Eiyo-nya. Udah gitu ya, ini sebagai tambahan aja gitu. Setiap pilihan jawaban di ujian JLPT itu ya untuk dokai ini semuanya itu nyangkut, dia nyambung. Misalnya pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga sama pertanyaan keempat itu dia tuh nggak lari dari intisari dari artikelnya itu gitu. Misalnya pertanyaan pertama, kalian telah menemukan pertanyaan pertama, kalau dia nggak nyambung sama pilihan jawaban ya untuk pertanyaan nomor 2 itu berarti antara satu itu ada yang salah gitu. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ya subscribe ya, kemudian kasih ini gitu ya, aku sangat berterima kasih gitu ya. Jangan lupa dibagi-bagikan sama teman-temannya yang belajar N2 juga gitu kan. Ini kan bisa digunakan juga untuk sebagai referensi cara belajar dokai N2 yang sangat sulit ini ya, yang banyak kanjinya, yang bahasanya formal-formal gitu ya. Terima kasih udah menonton. Goscho, arigatou gozaimashita.